Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari hampiri Tuhan dengan kesucian kita. Hampiri Tuhan dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita minta juga kelayakan yang daripada Tuhan. Untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menghampiri hadirat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi dalam ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Layakkan ku hampiri tahtamu. Layakkan aku memuji sembahmu Tuhan. Haleluya. Layakkan ku memuji sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari setiap kehidupan kita, untuk kita boleh datang kepada Tuhan, melayakkan kita, untuk kita boleh mengharap hadirat Tuhan. Ada di hadiratmu Bapa. Mari katakan lagi di hadapan Tuhan, layakkan aku hampiri tahtamu. Layakkan ku hampiri tahtamu. Untuk kami menghampiri Tuhan dengan setiap keberadaan kami. Sembahmu. Layakkan aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Mari katakan, basuh hatiku Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang Mari layakkan setiap kehidupan kami jemaat hatiku untuk kami hampiri dari tahtamu cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadiratmu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Apa kami dalam surga Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan nama-Mu ya Tuhan. Basuh hati kami ya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, karena kami hati fokus memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Nyanyi pujian ini dengan kegirangan yang daripada Tuhan, supaya damai sorga itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Datang padahu, datang padahu. Yesus beri damai sepenuh. Haleluya. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padahu. Datang padahu, datang padahu. Datang padahu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padahu. Datang kepadahu, biar
kehidupan kita. Biar damai sorga Damai mengalir sorga di dalam ada setiap dalam hati kita, hatiku. memuji, Damai memuliakan nama sorga Tuhan. ada Amin. dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Katakan lagi, damai sorga ada dalam setiap hati kita. Dengan damai itu kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Amin. Kesenangan di hatiku tidak akan layu. Kesenangan di Amin. Haleluya. Yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku tidak akan layu. Biarlah dengan kesenangan itu kita terus puji Tuhan, kita terus muliakan Tuhan. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku. Amin. Yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekarang kita mau nyanyi buat Sekarang ku Yesus. nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyi puji Tuhan. Satu tempat yang terindah untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kita selalu ada di bawah kaki Tuhan. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, menerima semua rahmat, kemurahan, dan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari saat yang baik hari ini kita mau nyanyi pujian ini kepada Tuhan. Kita mau duduk di kaki Tuhan. Kita mau dengar suaranya Tuhan. Biar tempat yang terindah itu kita nikmati hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Satu tempat yang terindah, tiap hari berjumpa Dia. Katakan duduk di kakinya Yesus. Haleluya. Kita mau pandang wajahnya Yesus. Kita mau rasakan cinta Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Cintanya tiada terukur bagi kita semua. Di bawah kaki Tuhan itu menyelenyapkan setiap kesusahan kita. Di bawah kaki Tuhan, disitulah kita memperoleh kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau taruh hidup kami untuk kami dapat ketenangan yang daripada Tuhan.
puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah keterhubungan kita dengan Tuhan, itulah yang membuat kita kuat, itulah yang membuat kita dapat berdiri dengan teguh saat hari ini. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, mari tetap kita berhubungan baik dengan Tuhan. Tetap kita naikkan pujian, syukur, hormat kita, penyembahan kita hanya kepadanya Allah yang kudus. Kasih-Mu Tuhan melayakkan seluruh kehidupanku. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Haleluya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan lagi di hadapan Tuhan, kasih-Mu yang menghubungkan kami, supaya kami tetap melekat di dalam hati Tuhan. Haleluya. Melekat di hati-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, Haleluya. Selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami, firman itu yang menjadi dasar kami, untuk kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kehendak Tuhan. Ku terhubung denganmu Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Menjadi dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, tapi kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah Engkau tetap terus berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, untuk hari yang indah Kau beri bagi kami saat ini. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan
Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang menjadi suluh dalam langkah hidup kami Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus membawa kami semakin hari semakin melihat kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, pakai hamba-Mu dengan kuasa yang daripada sorga. Urapan yang baru turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang diberitakan oleh firman-Mu semuanya berasal daripada Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami, menegur kami, memperbaiki kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Layakan kami untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami, ampuni setiap salah dan dosa, kekurangan kami, kelemahan kami, ampuni Tuhan. Baharui hidup kami, baharui roh kami, sehingga hidup kami terus benar-benar menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Kita beribadah lagi pada hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan yang membuat kita ada sebagaimana kita ada dengan kasih karunia Tuhan. Pada hari ini, ibadah kita ini, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema doa yang selaras dengan kehendak Allah. Doa yang selaras dengan kehendak Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kehidupan kita di dunia ini seharusnya adalah selaras atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah sendiri telah membuat dunia, merancang dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Dan tentu segala sistem dunia ini, segala kita manusia yang dijadikan oleh Allah, seharusnya hidup sesuai dengan kehendak atau kemauan Allah itu. Karena memang Allah lah yang merencanakan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup sesuai dengan kehendak atau rencana Allah itu, maka kita akan menjalani satu hidup yang indah. Satu hidup yang mengalami damai sejahtera, satu hidup di mana kita menerima pimpinan Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, ya, menerima segala hal yang baik daripada Tuhan. Begitu juga dengan doa. Doa, walaupun tentu ya ada kebebasan dari kita untuk berdoa, ada kebebasan untuk kita dalam meminta, tapi hendaknya apa yang kita minta, kita doakan, kita mohonkan kepada Tuhan, ini seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang kehendak Tuhan itu pastilah yang terbaik bagi kita semua. Kehendak Tuhan tentu tidak mendatangkan hal yang celaka pada kita. Bisa jadi kita menganggap sepertinya kehendak Tuhan itu sesuatu yang berbeda dengan kehendak kita. Tetapi ketika kita kemudian pada akhirnya sadar, maka kita tahu bahwa memang yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Ketika kita manusia melangkah di luar dari kehendak Tuhan, maka kita melihat di situ terjadi kekacauan. Di situ terjadi sesuatu yang tidak baik, karena apa yang direncanakan dikehendaki Tuhan itu kan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang terbaik. Tetapi ketika kita kemudian melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan, maka kan kita semakin jauh dari hal yang terbaik itu. Kita kemudian mengalami hal-hal yang tidak baik. Sehingga dalam hal doa sekalipun, kita harus bisa memohon, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi jaminan bahwa apa yang kita mohonkan, itu pasti kita akan terima. Dan apa yang kita mohonkan itu adalah sesuatu yang terbaik.
Jadi perlu sekali kita untuk berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan tentu hal ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari diberikan dan dicontohkan, dikerjakan, ya, dilakukan lebih dahulu oleh Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Mari kita lihat dalam Matius pasal 26, Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita bisa mendefinisikan doa atau permohonan, yaitu menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita kemudian mengalami, kemudian hidup di dalam iman, pergaulan kita kepada firman, kepada Roh Kudus, di dalam Kristus, maka kita pun bisa menemukan satu makna dalam doa, yaitu meminta kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita dalam kehidupan kerohanian kita, maka tentu ada hal-hal yang kita bisa capai, dan kita harus akui bahwa kita mencapai pertambahan-pertambahan rohani. Dan dalam definisi doa, dalam pengertian doa, maka kita pun mencapai pengertian dari apa yang pengertian mula kita, yaitu doa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, lalu kemudian mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi, ya, ketika kita lama dalam bergaul dengan Tuhan, dengan firman, dengan Roh Tuhan, maka kita pun menemukan pengertian bahwa doa merupakan permintaan kita supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan firman Tuhan, iman percaya kita, pada akhirnya kita mengakui bahwa apa yang dari Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan itu jauh lebih baik. Itulah yang terbaik dibandingkan dengan apa yang kita minta atau apa yang kita mohonkan sendiri. Pada akhirnya kita harus akan mengakui bahwa Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik bagi kita semua. Memang pada awalnya, ya, kita berpikir bahwa apa yang kita minta adalah yang terbaik. Tetapi pada akhirnya kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang memang terbaik bagi kita. Dan dalam doa yang selaras dengan kehendak Tuhan ini, maka Tuhan Yesus kemudian memberikan contoh kepada kita, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang tadi kita baca, Matius 26 ayat 39, dia berdoa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ada kehendak, ada kemauan yang disampaikan kepada Bapa di sorga, kepada Allah Bapa, yaitu sekiranya mungkin, supaya penderitaan salib itu, supaya siksaan yang akan dialami oleh Kristus, dan bagaimana dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, itu sekiranya mungkin lalu daripada Yesus. Di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kemanusiaan Yesus itu tampak. Bahwa dalam kemanusiaan Yesus, ya tentu Yesus di situ dikatakan tahu apa yang akan dihadapinya itu bukan sesuatu yang mudah, begitu menderita, begitu berat apa yang akan dihadapinya. Itu bukan sesuatu yang secara manusia, sesuatu yang mudah dilalui atau ingin untuk dikerjakan dalam kehidupannya dengan diri manusia itu sendiri. Dan disinilah kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemanusiaan Tuhan kita Yesus itu, bahwa dia adalah manusia yang sejati. Dia adalah manusia sepenuhnya, bahwa dia juga tahu bahwa penderitaan itu akan begitu berat, dan dia melihat bahwa dia akan begitu
ya disiksa, begitu menderita, dan dia akan mati di kayu salib itu. Sehingga itu yang kemudian dinaikkan permohonan kepada Bapa di sorga, supaya sekiranya bisa sebagai ya manusia sepenuhnya, maka permohonan itu disampaikan kepada Bapa di sorga, supaya cawan penderitaan salib itu bisa lalu. Karena ya kita manusia tentu kita pun tidak mau menghadapi penderitaan kalau memang sekiranya bisa. Tetapi kita pun tahu, dan di sini Kristus menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun Bapak Ibu Saudara-saudari, keinginan Kristus sebagai manusia yang sepenuhnya itu supaya cawan penderitaan itu lalu, tetapi ya dia adalah sepenuhnya anak Allah, dia pun kemudian berkata, bukan kehendakku yang jadi. Jadi kehendak Bapa lah yang jadi. Dan Kristus walaupun dia tahu, walaupun dia akan mengalami penderitaan salib yang begitu rupa, tetapi dia tetap memilih penderitaan itu ketika itu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ketahui bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik. Bahwa ternyata dengan penderitaan salib Kristus, cawan penderitaan salib itu kemudian diminum, dikerjakan ya oleh Kristus, maka lahirlah kita gereja. Adalah keselamatan. Dosa-dosa kita bisa diampuni dengan kehendak Allah itu. Karena itu Kristus meneladankan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana doa itu dilakukannya selaras dengan kehendak Allah. Bagaimana doa kemudian dikerjakannya. Jadi sekalipun dalam kehendak Tuhan itu, sebagai manusia, kita bisa menganggap itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang dihindarkan oleh manusia. Tetapi Kristus tidak menaikkan doa yang sesuai kehendak manusia. Yesus kemudian memberi contoh kepada kita bahwa kalau memang bisa sebagai manusia, tetapi dia pun berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Engkau Bapa di sorga yang jadi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat Kristus memberikan teladan bagi kita bagaimana berdoa selaras dengan kehendak Bapa di sorga. Ini menjadi satu model di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa doa itu harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sekalipun ketika kita menyampaikan doa seperti itu, kita harus siap menghadapi sesuatu yang menurut manusia sepertinya kurang baik. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kehendak Bapa di sorga itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Puji Tuhan. Lalu kita melihat kepada 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5, ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi inilah keberanian percaya kita. Inilah jaminan. Inilah keyakinan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Inilah kepastian bagi kita. Jadi ada kepastian. Ada satu jaminan bagi kita. Ada satu keyakinan bagi kita. Apa itu jaminannya? Apa itu keyakinannya, kepastiannya bagi kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ini menjadi sesuatu yang pasti, yang kuat, sesuatu yang terjamin, sesuatu keyakinan kita bahwa ketika kita berdoa menurut kehendaknya,
kehendak Bapa di sorga, maka kepada kita diberikan apa yang kita naikkan itu, kita doakan tersebut. Dan ini menjadi satu patokan Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu jaminan, satu keyakinan bagi kita ketika kita berdoa. Sehingga doa itu sesuatu yang kuat, doa itu sesuatu yang teguh. Doa itu bukan sesuatu yang tidak ada pondasinya begitu, tidak ada dasarnya. Doa itu bukan sesuatu yang maybe begitu ya, mungkin tidak. Doa itu sesuatu yang doa itu sesuatu yang pasti. Ketika doa itu dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, meminta sesuatu yang seturut dengan firman Tuhan, meminta sesuatu di mana nama Tuhan dipermuliakan, meminta sesuatu di mana kita meminta jiwa-jiwa baru ditambahkan kepada kita, meminta bahwa kita menerima mujizat daripada Tuhan, meminta bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan yang semakin hebat, semakin bertambah-tambah. Bukankah itu kehendak Tuhan? Dan ketika kita meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka itu menjadi satu kepastian. Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah berdoa. Mari dengan berani. Mari ketika kita berdoa, kita bukan datang dengan perasaan 50-50 begitu ya. Bisalah doaku didengar. Kalau enggak ya sudahlah. Tetapi ketika kita berdoa, itu sesuatu yang kuat, sesuatu jaminan, sesuatu yang pasti, sesuatu yang dilindungi begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sesuatu yang akan bekerja, itu sesuatu yang akan terjadi ketika kita berdoa menurut kehendak Bapa di sorga, menurut kehendak dari Tuhan kita. Jadi kalau kita meminta sesuatu menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kalau begitu kan ini bukan sesuatu yang tidak kuat begitu, yang kita bisa berkata bisa ya, bisa tidak. Tetapi ini sesuatu yang kuat, sesuatu yang sesuatu yang pasti terjadi. Hanya sekarang yang perlu kita lakukan adalah yang perlu menjadi perhatian pada kita ketika kita berdoa adalah bagaimana doa yang kita naikkan itu sesuai kehendak Tuhan. Kalau kemudian kita luaskan Bapak Ibu ya, seperti ketika kita beribadah seperti ini. Ibadah itu kan jelas, firman Tuhan katakan mengandung janji. Ada kebaikan, ada berkat yang kita terima dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita bisa sembuh. Dalam ibadah kita bisa diberkati. Dalam ibadah kita bisa terima berkat Tuhan. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, sekarang ya permasalahannya adalah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita kaji, kita renungkan sehingga kita bisa dapat nih berkat dalam ibadah. Apakah kita beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita beribadah sesuai dengan cara yang Tuhan inginkan? Apakah kita beribadah sesuai dengan firman yang disampaikan Tuhan? Kadang-kadang orang datang beribadah, misalnya seperti orang beribadah. Tapi kan bukan cuma badannya, lahiriannya dia beribadah. Tapi kan kalau kehendak Tuhan apa? Dari hati, kesungguhannya menyembah Tuhan. Bukan cuma kita mengeluarkan suara kita, tapi kemudian pikiran kita kemana-mana. Ketika kita beribadah, kita concern, kita fokus, kita serius, kita sungguh-sungguh. Ketika firman disampaikan, Tuhan mau apa? Kita dengar, kita lakukan. Tapi kadang-kadang dalam ibadah, bisa jadi kan kita nggak dengar firman. Dalam ibadah bisa jadi kita tidak lakukan firman. Sehingga ibadah itu sepertinya kosong. Ibadah itu sepertinya kita beribadah, misalnya kita punya masalah, pulang ibadah tetap aja masalahnya.
Jadi seperti tidak ada berkat dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, begitu. Kemudian kita tidak terima pahala di sorga juga. Karena apa? Ibadah itu dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan doa. Doa menjadi sesuatu yang pasti, sesuatu yang kuat, sesuatu yang dijamin oleh Tuhan sendiri lewat firman-Nya. Ketika doa itu dikerjakan, dilakukan, ketika permohonan itu disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan melihat bagaimana ketika doa itu dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang diberikan. Sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang goyah gitu, tetapi sesuatu yang dikerjakan, diberikan. Tetapi ketika doa itu dilakukan menurut kehendak sendiri, di mana doa itu tidak selaras lagi dengan kehendak Tuhan, maka dia tidak menerima apa yang didoakannya. Kalau kemudian kita mulai dengan bagaimana ketika doa dilakukan tidak sesuai, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak diberikan, tidak dikabulkan. Yakobus pasalnya yang keempat, Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dan 3. Yakobus 4 ayat 2 dan 3, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita lihat tadi, ayat yang kedua dikatakan itu kan penegasan. Sesuatu yang lazim begitu, yang harusnya dia bekerja dan itu terjadi ya, rekan-rekan, di situ dikatakan kamu memperoleh sesuatu karena kamu berdoa. Sehingga ketika tidak memperoleh sesuatu, maka ada kemungkinan tidak berdoa. Jadi kan kuat sekali pesannya, bahwa kalau kita berdoa, kita akan dapat sesuatu. Kita akan memperoleh apa yang saya doakan, apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari doakan. Tapi kemudian ketika diteliti lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, bisa jadi ternyata dia berdoa. Jemaat berdoa. Kita orang percaya berdoa, tetapi tidak memperoleh apa yang didoakan. Maka di situ dikatakan bisa jadi karena salah berdoa. Di mana letak kesalahannya? Bahwa ternyata doanya, permohonannya tidak selaras dengan kehendak Allah. Doanya dikatakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Jadi doa yang dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu ya, dalam bahasa Yunani hedonais. Hedonais itu menunjuk kepada kesenangan diri, kenikmatan pribadi. Jadi keinginan sendiri. Jadi doa, permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan untuk kesenangan dirinya, keinginan dirinya. Berpusat pada diri sendiri. Jadi misalnya ya, dia berdoa, Tuhan berkatilah aku, supaya kalau aku diberkati, ya maka aku ya bisa mengangkat diriku lebih tinggi dari yang lain. Jadi kan bukan dia minta diberkati, tapi supaya keinginan hatinya apa? Supaya dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain. Ada cerita dalam Alkitab dikatakan ya, bahwa ada murid Tuhan ya yang meminta karunia Roh Tuhan. Tapi kemudian rasul-rasul mengatakan hatimu itu pahit. Karena dia meminta Roh Tuhan itu bukan ya karena dia memang supaya dituntun, dipimpin oleh Tuhan, supaya dia bisa menjadi saksi Tuhan, tapi apa? Supaya dia bisa pamer begitu.
Kalau dia tumpang tangan, orang lain bisa terima roh Tuhan. Jadi dia merasa dirinya hebat, dia masih diperhatikan orang, dia masih dianggap orang sebagai orang yang berpengaruh. Maka Tuhan tidak memberi dia Roh Kudus. Karena dia meminta Roh Kudus itu bukan untuk dia menjadi saksi Tuhan, alat Tuhan, untuk dia bisa menghidupi firman Tuhan, mengalahkan keinginan-keinginan daging, justru ingin memuaskan keinginan dagingnya untuk menjadi tetap terkenal, ya, untuk tetap menjadi pusat perhatian, seperti itu. Jadi kepentingan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita memohon kepada Tuhan, maka apa yang kita minta itu, kalau kita minta selaras dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan diberikan. Tapi ketika kita meminta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, contohnya ketika apa yang kita minta itu bukan lagi berpusat pada Tuhan, bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk kepentingan umat Tuhan, bukan lagi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, bukan lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan, maka permintaan itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita memohon sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, jemaat Tuhan, menjadi kebutuhan pekerjaan Tuhan, menjadi kebutuhan untuk kita menyampaikan pelayanan kita, firman Tuhan, maka itu akan diberikan. Kalau kita melihat contohnya Bapak Ibu ya, Raja Salomo, 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-9, apa yang menjadi doa Raja Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang diminta oleh Raja Salomo. Dia tidak meminta dikatakan nyawa musuhnya, tapi yang dia minta hikmat, hati yang paham menimbang, bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan bukankah ini menjadi kehendak Tuhan? Bukankah Tuhan mau kita bijak, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bukankah Tuhan mau paling tidak untuk diri kita bisa tahu apa yang jahat sehingga kita tinggalkan. Apa yang baik sehingga apa? Kita pilih, kita kejar, kita kerjakan. Apalagi untuk kebutuhan orang lain. Supaya bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka Tuhan memberikan apa yang diminta Raja Salomo. Pemberian Raja Salomo ini, jadi ketika kita meminta Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat kan, ada permintaan yang bisa menyenangkan hati. Tapi ada juga kisah Alkitab, permintaan yang membuat dia kehilangan nyawanya. Karena apa? Permintaannya itu ya tidak sesuai dengan hati orang yang dia minta. Jadi begitu juga permintaan kita kepada Tuhan. Kalau permintaan kita, permohonan kita, cita-cita kita Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, menurut kita mungkin baik, tapi menurut Tuhan, dan ketika itu menyedihkan, mendukakan hati Tuhan, bukan saja permintaan kita tidak diberikan, tetapi bisa jadi hukuman Tuhan, ya, kemarahan Tuhan itu turun atas orang itu. Tetapi kalau kita meminta, kita tahu apa yang kita minta ini turut kehendak Tuhan, maka bukan saja ya kita menerima yang kita minta, tapi apa? Tuhan itu senang. Karena apa? Kita tahu meminta. Seperti Raja Salomo. Apakah tidak perlu kekayaan? Apakah tidak perlu nyawa musuh? Perlu. Sebagai raja kan mikirin bagaimana saya ya habisi semua musuh-musuh. Bagaimana
taktanya itu bisa langgeng. Bagaimana taktanya itu bisa kuat. Tapi tidak itu yang dia minta. Dia minta, Tuhan, berikan aku hati yang paham, menimbang. Dan lihat, permintaan. Jadi Salomo cuma minta. Jadi bukan hanya misalnya Bapak Ibu ya, praise and worship kita ya, pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Enggak cuma di situ. Tapi permintaan kita pun ternyata bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu apa yang kita minta. Kita tahu ya, bahwa yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan. Karena apa? Kita tahu itu yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita lihat di sini, Tuhan kemudian berkata, apa yang kau nggak minta? Kekayaan, kemuliaan, aku berikan. Karena Salomo tahu meminta yang selaras dengan kehendak Tuhan. Satu contoh lagi, Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, ayat yang ke-13, Lukas pasal 11, ayat yang ke-13, di situ dikatakan ketika kita meminta roh Tuhan, ada jaminan Tuhan akan memberikannya kepada kita. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Dan biarlah itu menjadi permohonan kita. Karena Tuhan pun menghendaki kita menerima Roh Kudus. Jadi ketika kita meminta sesuatu yang sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikannya kepada kita. Ketika kita minta Roh Kudus, maka itu ada satu jaminan, satu kepastian Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mari meminta kepada Tuhan. Tapi ya, dengan keberanian kita meminta, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau membaca ulang 1 Yohanes 5 itu, ayat yang kelima, pasal yang kelima maksud saya, ayat yang ke-15, mari kita baca 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ada satu kepastian, ada satu iman, keyakinan, jaminan bahwa kita memperoleh apa saja yang kita minta. Karena kita pun sudah memberikan ya seperti satu jaminan bahwa apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya bagaimana kita tahu kehendak Tuhan. Maka kita harus akrab dengan Alkitab, dengan firman. Firman ini adalah kehendak Tuhan. Firman ini adalah pikiran Tuhan. Firman ini adalah rancangan Tuhan. Firman ini adalah perintah Tuhan. Firman ini adalah ya dari dahulu, sekarang dan selamanya apa yang Tuhan akan buat, kerjakan. Kita ini kan hanya temporary gitu ya, sementara. Kita ini kan hanya misalnya satu titik dalam begitu panjang titik sejarah dunia ini. Dulu kita tidak ada, sekarang kita lahir misalnya tahun berapa, 70K, ya 60K, 80K, 90 dan selanjutnya ya. Kita kan cuma satu titik, nanti selesai. Lalu kemudian sejarah firman ini kan berlanjut. Jadi kalau kita mau tahu firman, kehendak Tuhan, mari kita belajar dalam firman. Saya akhiri dengan Mazmur 40 ayat yang ke-9, Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Jadi di mana kehendak Tuhan? Di Taurat Tuhan. Di mana kita tahu kehendak Tuhan? Sehingga kita bisa belajar berdoa sesuai kehendak Tuhan. Kenapa kita perlu belajar sesuai kehendak Tuhan? Karena kalau kita berdoa sesuai kehendak Tuhan, doa kita, permohonan kita dikabulkan. Tapi kalau kita berdoa tidak sesuai kehendak Tuhan, doa permohonan kita tidak dikabulkan. Jadi mari kita belajar Alkitab, karena kehendak Tuhan ada dalam firman ini, dalam Alkitab ini. Sehingga ketika kita baca, Tuhan mau kita memenangkan jiwa dan kita minta kekuatan untuk menangkan jiwa, maka Dia akan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa, menyembah Tuhan.
Kita naikkan pujian kita, ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ku mau memberi Amin Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup turut kehendak-Mu. Kami mau berdoa turut kehendak-Mu. Kami mau beribadah turut kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melayani turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami dikabulkan, diberikan oleh Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami mau berdoa selaras dengan kehendak-Mu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemauan-Mu Tuhan, rencana-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau minta itu terjadi Tuhan, maka hal itu Engkau akan berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Kami senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau dalam ibadah kami ini. Kami berikan pujian, penyembahan, ucapan syukur kami untuk cinta dan kebaikan-Mu yang tidak terhingga, yang tidak habis-habisnya bagi kami Tuhan. Terima kasih kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada karena kasih kemurahan-Mu. Betapa banyak kebaikan yang Kau buat bagi kami. Kami tidak akan lupa setiap kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan belajar Tuhan, melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin, amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu.
Kami sembah Engkau Tuhan. Kami senangkan hati-Mu Tuhan. Rinduan dalam hidup kami adalah kami mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ajarilah kami hidup selaras dengan kehendak-Mu, berdoa selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ada satu jaminan, kalau kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, maka doa kami akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu kami mau berdoa supaya kemuliaan-Mu semakin dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau berdoa supaya hidup kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami mau berdoa supaya kami diberikan kemampuan untuk melayani Tuhan. Kami mau berdoa supaya kami menjadi berkat dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam gereja Tuhan, maupun di masyarakat di mana kami ada. Kami mau berdoa semoga kami semua Tuhan menjadi garam bagi dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan lewat hidup kami Tuhan, lewat kesaksian yang kami berikan pada dunia ini. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Sekarang kami mohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang beribadah, berkat bagi pribadi lepas pribadi Tuhan, berkat bagi rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Diberkati Tuhan pria yang beribadah, diberkati Tuhan wanita yang datang beribadah, diberkati Tuhan setiap keluarga yang beribadah dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Rumah tangga diberkati dengan keharmonisan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Pemuda-pemudimu yang beribadah diberkati Tuhan dalam masa depan mereka, diberikan masa depan yang terbaik di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, dalam pelayanan mereka. Yang terbaik Engkau buat bagi setiap pemuda-pemudimu Tuhan. Diberkati mereka Tuhan di dalam segala rencana mereka. Kiranya Engkau menyertai, menolong. Berkati juga anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tambahkanlah segala hal yang baik bagi setiap anak-anak kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga yang baik. Kami percaya berkat-Mu pun ada atas setiap pekerjaan, atas setiap usaha, atas setiap pelayanan, atas setiap perjalanan, atas setiap kegiatan yang kami akan kerjakan sepanjang minggu ini. Kami percaya lewat ibadah ini ada berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima, ada penyertaan Tuhan, dan ada kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa kalau ada di antara kami sedang Tuhan berdoa untuk satu kebutuhan Tuhan dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, di dalam kesehatan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyatakan mujizat-Mu di dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi setiap kami. Dan sekarang kami mau menadahkan tangan kami. Kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita semua, mulai sekarang, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.